Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 636. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi cerita. Pil mata hitam itu nampak berfluktuasi. Dia menjadi lebih dingin, meledak. Jimat cakar tajam hitam mekar dan meledak lagi ke arah Qingchen. Apakah akan mati di sini? Qingchen merasa dingin di hatinya. Di sungai tahun ini dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Selain itu dia tidak bisa masuk ke dalam cakram giok Qiankun. Apakah benar-benar tidak ada cara? Namun pada saat ini seberkas cahaya guntur melintas dan langsung memblokir cakar itu. Setelah itu dua pupil mata biru muncul. Dua pupil mata biru ini nampak berisi cahaya guntur. Jauh di dalam pupil mata ini sepertinya ada guntur yang tak berujung. Kamu lagi? Mata hitam itu nampak sangat marah. Terakhir kali kamu menembak dan menyelamatkan wanita itu. Kali ini kamu benar-benar ingin menghentikanku lagi. Ya, dewa ini telah menghitungnya. Di tahun-tahun tanpa akhir, masa depanmu ambigu karena beberapa gangguan. Cabang sungai tahun ini, kamu sudah mengalami malapetaka. Tetapi masih berani melawan kekacauan ruang dan waktu, kata pemilik mata hitam itu. Mendengar ini kulit kepala Qingchen mati rasa. Untuk dapat melawan kekacauan, itu harus menjadi yang paling kuat. Tetapi apakah yang kuat seperti itu juga akan mengalami malapetaka? Selain itu lawan telah beberapa kali mengganggu sungai tahun ini. Artinya lawan telah melakukan beberapa tembakan dalam sejarah benua Tianwu. Qingchen tiba-tiba menyadari bahwa pemilik pupil mata biru ini yang memiliki kekuatan guntur telah mengganggu nasib benua Tianwu beberapa kali. Penguasa lautan guntur, kata Qingchen. Qingchen yakin bahwa itu adalah penguasa lautan guntur. Pantas saja serangan guntur sebelumnya terasa familiar bagi Qingchen. Ternyata itu berasal dari sumber yang sama, yaitu lautan guntur. Qingchen merasakan perasaan yang sangat ramah di hatinya. Seolah-olah pihak lain memiliki hubungan tertentu dengan dirinya. Kemudian Qingchen dan yang lainnya melihat sesosok tubuh melangkah di atas sungai. Diselimuti cahaya guntur berkabut. Cahaya guntur ini memancarkan atmosfer menekan langit dan menghancurkan zaman kuno. Ini kekuatan hukuman guntur. Kekuatan ini sangat akrab. Qingchen mengenalinya secara alami dan sepenuhnya ditegaskan di dalam hatinya. Ini adalah master yang menembak di benua Tianwu dan menekan Lord of the Abyss di zaman kuno. Selain itu, orang dengan mata biru ini telah menyelamatkan master benua Tianwu sebelumnya. Siapa orang ini dan mengapa dia berulang kali menyelamatkan benua Tianwu? Hah, ternyata kalian si kecil punya semacam koneksi. Dewa mengerti, sepertinya antara kau dan aku ditentukan oleh takdir. Namun masa depan bisa diubah. Selama saya membunuh kalian di sini hari ini, masa depan juga akan ditulis ulang, kata sosok tinggi dengan mata hitam itu. Sosoknya langsung bergemuruh dan menyapu ke arah Qingchen. Namun sosok tinggi dengan mata biru muncul di depan Qingchen. Kalian cepat pergi dari sini dan berjalan menyusuri sungai. Dengan saya di sini, dia tidak akan bisa melukai Anda, kata sosok dengan mata biru itu. Dia menoleh untuk melihat Qingchen. Saat ini Qingchen merasakan sentuhan kebaikan yang tidak bisa dijelaskan. Jejak perawatan sosok ini tumpang tindih dengan tatapan lembut yang menatapnya di lautan guntur waktu itu. Tampaknya ada hubungan khusus di antara mereka berdua. Kamu, siapa kamu? Qingchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia merasa bahwa pihak lain dan dirinya pasti bukan hanya karena hubungan antara Laut Guntur, tetapi hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu masih terlalu lemah. Jika kamu cukup kuat, suatu hari kamu akan tahu. Sekarang kamu harus pergi terlebih dahulu, kata sosok tinggi dengan mata biru itu. Dengan sedikit kelembutan dalam suaranya, menatap tatapan Qingchen, berkedip dengan ramah. Hahaha, mau pergi? Bisakah kalian pergi di depan dewa?
Sosok dengan mata hitam itu mencibir. Jika kamu tidak bisa pergi, kamu tidak akan bisa menghitung. Aku tidak akan menghitung jika kamu mengatakannya. Sosok dengan mata biru itu sangat mendominasi dan berkata dengan bangga. Qin-chen memandang sosok dengan mata biru itu. Meskipun pihak lain terbungkus petir, terlihat bahwa ini adalah pria yang sangat tampan, tinggi, dan akar rambutnya seperti listrik, terbang seperti air terjun dan padat. Masing-masing meledak dengan kilat yang tak ada habisnya, seolah-olah itu dapat memotong sepotong daratan. Yang lebih menakutkan adalah aura di tubuhnya yang mendominasi dunia, seolah takdir dunia berada di bawah kendalinya, dan reinkarnasi ada di tangannya. Sosok dengan mata hitam itu menatap sosok Guntur dan tidak bisa menahan cibiran. Kamu memiliki terlalu banyak belenggu, dan kamu telah mengubah nasibmu berkali-kali. Nasib semakin mengikatmu. Terutama kamu sebelumnya telah menyelamatkan seorang wanita bersamamu. Sekarang kamu terlalu banyak mencampuri takdir. Jadi di sini kamu tidak akan bisa menghentikanku. Hari ini dewa pasti akan membunuh keempat orang ini. Masa depan keempat orang ini penuh kabut, dan bahkan dewa pun tidak dapat melihatnya, kata sosok dengan mata hitam itu. Kamu sia-sia, leluhur klan iblis, berapa banyak era yang telah kamu capai tertinggi, dan kamu masih takut kepada beberapa anak. Kata sosok dengan mata biru itu. Dia mencibir. Apakah kamu di sini untuk melindungi mereka? Selama itu bisa mengancam dewa, itu harus dibunuh. Sayangnya Sungai Tahun memiliki aturan Sungai Tahun. Jika Anda pergi dari sini, semua kenangan di sini akan menghilang, kata sosok dengan mata hitam itu. Mendengar ini, Qin-chen dan yang lainnya mengerti bahwa setelah keluar dari sini, semua yang terjadi di sini akan dilupakan, dan mereka tidak akan mengingat semua kejadian ini. Pergi. Di bawah perlindungan sosok dengan mata biru itu, Qin-chen dan yang lainnya mulai mundur dengan hati-hati. Tidak ada masa depan yang benar-benar ditakdirkan. Hari ini dewa akan melawan langit. Begitu Qin-chen bergerak, sosok dengan mata hitam itu juga bergerak, dan bayangan hitam itu melintas. Ternyata dari masa depan yang jauh, bayangan hitam yang tampak seperti langit muncul, seperti raksasa setinggi miliaran kaki, menutupi langit di atas Sungai Tahun. Pergi. Qin-chen dan yang lainnya berbalik mempercepat kecepatannya hingga ekstrim. Kemana kalian bisa pergi? Kata sosok dengan mata hitam itu. Dari matanya cahaya ajaib meroket. Itu langsung menyapu ke arah Qin-chen dan yang lainnya. Dengan aku di sini, kamu tidak akan bisa membunuh siapapun, kata sosok dengan mata biru itu. Dia berkata dengan bangga. Boom! Cahaya guntur muncul di sekujur tubuhnya, dan dia menghadapi bayangan hitam itu. Keduanya bertarung, dan raungan terus bergema. Qin-chen dan yang lainnya terkejut, dan mereka mundur dengan panik. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Ketika mereka tersapu oleh jejaknya, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Tetapi berkat asal-usul waktu milik Qin-chen, mereka aman dan sehat, tetapi itu juga masih sangat berbahaya. Sesaat kemudian, sosok dengan mata hitam itu berhasil membuat gelombang di Sungai Tahun, dan itu langsung melonjak lalu berubah menjadi tsunami menyapu ke arah Qin-chen dan yang lainnya. Kamu. Ekspresi sosok Guntur berubah untuk pertama kalinya. Dia sangat marah dan meledak. Dia menembak dan menekan Sungai Tahun. Sungai Tahun segera menjadi tenang, tetapi itu tidak berguna. Tsunami yang mengerikan itu telah keluar dan langsung menyapu ke arah Qin-chen. Hahaha, dewa akan melihat bagaimana kamu menyelamatkan mereka. Orang-orang kecil ini, selama mereka terjebak dalam Sungai Tahun, mereka pasti akan mati. Sosok dengan mata hitam itu tertawa liar. Brengsek. Sosok Guntur dengan mata biru itu meraung. Sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Ini adalah tombak yang berisi guntur tak berujung. Matanya berkedip dan dengan tekad dia langsung meledakkan tombak itu ke arah di dekat Qin-chen, mencoba memblokir sedikit dari tsunami itu. Dan setelah tombak guntur itu meledak, itu langsung membuat celah di atas kepala Qin-chen. Kalian berempat, maju cepat ke lorong itu, teriak sosok dengan mata biru itu. Apa, jalur surgawi? Apakah kamu mencoba mengirim mereka ke alam surga? Brengsek. Sosok dengan mata hitam itu terkejut. Pada saat ini cahaya tahun tanpa akhir menyapu.
dan keempat Kincen tampak seperti perahu di ombak yang mengamuk. Itu dapat dihancurkan kapan saja. Melihat tsunami akan menutupinya, Kincen menggertakkan gigi, menarik Yukiansu dan yang lainnya lalu pergi ke dalam celah itu. Pada saat itu, Kincen mendesak asal-usul waktu dan tiba-tiba tsunami berhenti sedikit dan mereka berempat terjun langsung ke celah itu. Boom! Pada saat berikutnya, tsunami tahun yang tak berujung menyapu, menelan segalanya. Tetapi Kincen dan yang lainnya telah menghilang dari sungai tahun. Melihat keempat Kincen telah menghilang, sosok dengan mata biru itu akhirnya menghela napas lega. Tetapi sosok dengan mata hitam itu nampak sangat marah. Sialan, orang-orang itu kabur lagi. Sosok dengan mata hitam itu meraung, menyaksikan kekuatan tahun mengerikan datang. Sosok itu berkedip dan menghilang langsung di sungai tahun. Jelas keempat Kincen sudah pergi dan tidak masuk akal untuknya bertarung. Benda tua ini akhirnya hilang. Sosok dengan mata biru melihat bayangan iblis yang menghilang dan melihat ke tempat di mana Kincen menghilang. Nah, selanjutnya kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kemudian sosok dengan mata biru itu melihat ke arah hilir sungai tahun. Matanya bersinar dengan cahaya tajam. Asal-usul benua Tianwu akhirnya diperbaiki. Saya akan membantunya. Sosok guntur dengan mata biru itu menembakkan sinar cahaya menggelegar. Cahaya menembus sungai panjang dan mengalir menuju hilir. Ini adalah prioritas utama dari rencana tersebut. Saya harap semuanya akan berjalan lancar seperti yang direncanakan, kata sosok dengan mata biru itu sebelum pada akhirnya dia berubah menjadi cahaya guntur yang tak berujung lalu menghilang. Dengan perginya kedua ahli teratas itu, sungai tahun akhirnya menjadi tenang. Saat ini di tanah Telarang Dewa, di medan perang kuno, kucing hitam besar, Lao Yuan, Kinmo, Bu Junren, dan Mo Yuanbei semuanya menunggu dan tenang kembalinya Kincen. Tetapi tiba-tiba sungai tahun di depan semua orang melonjak hebat dan gelombang tahun yang mengerikan melanda. Tidak, sepertinya sesuatu telah terjadi di sungai tahun, kata kucing hitam besar itu. Ekspresinya berubah menampakkan ekspresi yang terkejut. Kincen, apa yang terjadi padanya? Lao Yuan dan yang lainnya juga buru-buru berbalik lalu menatap Kinmo. Aku, wajah Kinmo jelek. Tubuh utamaku telah diserang di sungai tahun dan sekarang hubunganku dengan tubuh utamaku telah menghilang. Apa menghilang? Semua orang menghirup udara dingin. Ekspresi mereka cemas dan jelek. Kinmo dan Kincen adalah satu tubuh. Bagaimana persepsi mereka bisa menghilang? Begitu menghilang hanya ada satu kemungkinan, yaitu Kincen telah mati. Mungkinkah kecelakaan terjadi di sungai tahun yang menyebabkan Kincen mati? Ini tidak seperti mati, tetapi sepertinya memasuki dunia lain. Coba saya lihat. Tubuh utama menghadapi serangan di sungai tahun. Kinmo menutup matanya dan segera adegan pengalaman Kincen di sungai tahun muncul di benak Kinmo. Gambar-gambar ini sangat kabur dan tidak jelas, tetapi dia dapat mengetahui garis besarnya. Faktanya setiap orang memasuki sungai tahun dan setelah keluar dari sungai tahun ingatan akan hilang. Tetapi hubungan antara Kincen dan Kinmo sangat aneh. Meskipun jiwa Kinmo menyatu dengan Kincen, dia memiliki dua struktur unik, tidak seperti biasanya. Kincen dan Kinmo benar-benar terhubung, dan meskipun Kincen dan Kinmo adalah orang yang sama, mereka adalah dua individu yang terpisah. Ini juga mengarah pada fakta bahwa sungai tahun tidak sepenuhnya menghapus ingatan di benak Kinmo, dan jejaknya masih tetap ada. Dan jejak ingatan ini ditangkap oleh Kinmo sepenuhnya. Kincen, apa yang terjadi padanya? Lao Yuan dan yang lainnya nampak sangat cemas. Kinmo menutup matanya dan mengingat dengan hati-hati, kemudian dia berkata, saya melihat banyak sejarah benua Tianwu dalam sungai tahun. Dan kemudian kami diserang oleh sepasang pupil mata hitam. Kemudian sesosok guntur muncul dan menyelamatkan kami. Sosok guntur dengan mata biru itu sepertinya dia adalah orang kuat di surga yang telah menekan Lord of the Abyss di Laut Guntur. Kami tidak punya pilihan selain terbang ke surga, kata Kinmo. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.